Hadis ke-50 masih tentang kasih sayang dan kepedulian. Luar biasa ya. Satu hadis tapi maknanya amazing ya. Tentang kasih sayang Rasulullah dan kemudahan dalam syariat. Kayak tadi tuh, syariat itu mudah ya, jangan dipersulit. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyada'ul amal wa huwa yuhibbu an ya'malu bih khasyata an ya'malu bin nasi fayafradu alaihim, muttafaqun alaih. Nabi aja mau ibadah masih mikir-mikir, takut nanti jadi fardu memberatkan umatnya ya. Baik, kita bahas artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Beliau berkata, sungguh ya, Rasulullah SAW terkadang meninggalkan satu amalan, padahal beliau suka untuk mengamalkannya karena khawatir manusia akan mengamalkannya lalu amalan tersebut difardukan, diwajibkan atas mereka. Jadi Nabi itu ada satu amalan yang beliau suka tapi beliau lakukan ahyanan, ba'dul ahyan, kadang-kadang, gak selalu. Takutnya nanti turun wahyu diwajibkan, memberatkan umatnya ya. Kita tuh dikasih syariat yang ringan-ringan gini aja masih banyak tawar-menawar ya. Hakada in kana ya, sesungguhnya ya, Rasulullah artinya utusan Allah, liyada'u benar-benar liyada'u itu meninggalkan al amal, satu amalan atau perbuatan, wa huwa yuhibbu dan dia senang, beliau senang banget dengan amalan itu, an ya'mal bihi untuk mengamalkannya, khosyah artinya takut atau khawatir ya. An ya'mal bihin nas, manusia akan mengamalkannya, fayafrudu alaihim, diwajibkan atas mereka. Itu kalau belajar bahasa Arab ya, mufradat, fayafrudu alaihim ya, diwajibkan atas mereka. Hadis ini maknanya menunjukkan besarnya kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ada satu amalan yang sebenarnya beliau sukai, namun terkadang beliau tidak terus-menerus melakukannya di hadapan banyak orang, khawatir. Ya mengapa? Karena pada masa Rasulullah wahyu itu masih turun dan hukum syariat itu masih dalam masa mungkin ditetapkan. Kalau Rasulullah sering ngerjain, ditetepin ya. Hukum syariat mungkin ditetapkan. Nah, Nabi khawatir kalau satu amalan terus-menerus dilakukan oleh beliau ya, banyak orang yang niru ngikutin lalu turun hukumnya, kemudian amalan tersebut diwajibkan oleh Allah. Nah, akhirnya umatnya merasa berat untuk melaksanakannya. Bisa jadi di zaman Nabi mereka nggak berat, tapi zaman sekarang yang orangnya lemah-lemah ya. Nah, jadi masih relate dengan zaman kita sekarang ya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak hanya memikirkan kesenangannya belaka, tapi Nabi juga mikirin umat ya, nggak cuman mikirin ibadah pribadi beliau. Yang penting aku berbuat ini yang aku sukai, tidak ya. Mikirin jangka panjangnya itu Nabi Muhammad. Beliau juga memikirkan keadaan umat ya, apakah umatku nanti mampu melaksanakannya? Apakah amalan ini akan menjadi berat bagi mereka? Nah, inilah bentuk kasih sayang yang sangat besar. Contohnya kayak siwak. Siwak itu padahal sesuatu yang mudah sebenarnya ya. Nah, dia sunnahnya udah mendekati wajib, tapi tidak diwajibkan ya, takut memberatkan umat ya. Hadis ini mengajarkan bahwa terkadang meninggalkan suatu amalan bukan karena amalan tersebut buruk atau tidak disukai, tapi karena ada hikmah yang lebih besar, yaitu menjaga agar umat tidak terbebani ya. Karena terutama di sini ya, sunnah masih dianggap sunnah. Kalau Ustadzah Khadijah Bakari kemarin ceramah di Bekasi, di Tambun, beliau mengatakan kalau di Tarim sunnah asbahat wajib ya. Ngerjain sunnah tuh kayak gak ada yang sunnah di sana, semua itu seakan-akan wajib. Namanya sunnah Nabi ya dikerjain gitu. Ya sunnah tuh wajib, bukan sesuatu yang ya kan cuman sunnah boleh ditinggal, tidak.
Justru karena sunnah jadi alasan mereka untuk ngerjain. Jadi sunnah ditarim itu udah kayak kewajiban. Tapi yang perlu diperhatikan ya, Rasul menyukai amalan tersebut, iya. Beliau mampu mengerjakannya, iya. Tapi beliau meninggalkannya di sebagian keadaan karena memikirkan kemaslahatan umat. Biasanya kalau Nabi ngerjain sesuatu, sahabat tuh langsung copy paste gitu. Nah, Nabi khawatir ya kalau sering-sering di copy nanti turun wahyu jadinya wajib ya. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mempertimbangkan keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Sama kayak hadis yang tadi ya. Jadi meninggalkan suatu amalan dalam hadis ini bukan berarti membenci amalan tersebut ya. Contoh lain, Rasulullah SAW tidak terus-menerus sholat tarawih berjamaah ya. Salah satu contoh yang sangat terkenal ketika Nabi pernah melaksanakan sholat malam Ramadan secara berjamaah di masjid rame-rame. Pada malam pertama sahabat ngikutin beliau. Pada malam berikutnya semakin banyak orang yang datang. Pada malam selanjutnya jumlahnya semakin bertambah. Masjid udah gak cukup, lapangan gak cukup. Akhirnya Nabi khawatir ya. Setelah itu Rasulullah tidak keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama mereka di malam bulan Ramadan ya. Ketika pagi tiba, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa beliau tahu para sahabat menunggu ingin sholat malam bareng bersama beliau. Siapa yang gak pengen sholat tarawih sama Nabi Muhammad ya. Tapi beliau khawatir sholat tersebut akan diwajibkan kepada umat. Kebayang kalau tarawih wajib kayak gimana. Tarawih yang cuma Ramadan doang, yang sunnah masih bolong-bolong ya. Maka beliau bersabda dengan makna aku khawatir, ya. Aku khawatir sholat itu akan diwajibkan atas kalian, lalu kalian tidak mampu melaksanakannya. Mungkin hari pertama, kedua, ketiga bisa, tapi selanjutnya bolong-bolong, izin, wahakadha. Jadi bukan berarti nabinya gak suka sholat malam, tidak. Justru beliau sangat mencintai ibadah, tapi beliau memikirkan kemudahan bagi umat. Setelah Nabi wafat, wahyu berhenti, tidak ada lagi kewajiban baru yang ditetapkan. Maka pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin kemudian dikumpulkan kembali untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam. Tapi udah berhenti, udah gak ada wahyu, jadinya emang tidak diwajibkan sholat tarawih itu ya. Pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, udah jelas Rasulullah sangat menyayangi umatnya. Beliau memikirkan agar umat tidak terbebani dalam menjalankan agama. Yang kedua, tidak semua amalan yang ditinggalkan Nabi berarti amalan itu buruk, tidak. Kadang ada sebab dan hikmah tertentu di balik tindakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memperhatikan kemampuan manusia. Syariat tidak diturunkan untuk menyulitkan, tetapi untuk membimbing manusia menuju kebaikan ya. Yang keempat, seorang pemimpin harus mempertimbangkan keadaan orang yang dipimpinnya. Jangan hanya memikirkan saya mampu, tapi pikirkan apakah orang-orang yang bersama saya mampu ya. Jadi ingat di pondok dulu, mu'alaf 2 tahun masuk Islam, orang Prancis, sahabat saya, Mariam namanya. 2 tahun masuk Islam, masuk DZ, sudah disuruh ngomong bahasa Arab, disuruh ngafalin Quran, disuruh macam-macam syariatnya. Kata dia, wait, tunggu dulu. Kamu gak bisa ngelajarin orang yang baru masuk Islam 2 tahun disamain dengan orang yang sudah Islam sejak lahir, udah bisa ngomong bahasa Arab, yang orang-orang Arab maksudnya. Gak bisa, jadi mungkin sesuatu mudah bagimu, yang lain belum tentu gitu. Nah, termasuk pelajaran bagus dari beliau ya, sehingga beliau banyak ngambil kelas privat pada waktu itu karena awal-awal gak mampu masuk kelas, bahkan gak ngerti gitu, karena emang benar-benar pure masih baru gitu. Jadi mungkin orang-orang yang bersama kita gak semuanya mampu, gak bisa kita paksa hafal ini, hafal itu, by the time ya, dengan berjalannya waktu mungkin ya. Kemudian
Yang kelima, kasih sayang terkadang terlihat melalui sesuatu yang tidak dilakukan, ya. Tidak semua cinta diwujudkan dengan memberi atau menambah. Kadang seorang menahan diri agar orang lain tidak terbebani, ya. Yang keenam, agama tidak boleh dibuat berat tanpa alasan, ya. Seorang pendidik, guru atau pemimpin hendaknya mengajarkan agama dengan hikmah dan secara bertahap, step by step, ya. Hikmahnya, hadis ini ngajarin bahwa kasih sayang bukan hanya memberikan sesuatu yang kita sukai, ya. Kasih sayang juga berarti memahami kemampuan orang lain, itu rahmah, itu kasih sayang. Misalnya seorang guru mungkin mampu memberikan banyak tugas, tapi guru yang bijaksana mempertimbangkan kemampuan murid, ya. Seorang pemimpin mungkin memiliki banyak planning, banyak rencana, tapi ia perlu melihat apakah orang yang dipimpinnya mampu melaksanakan, ya. Seorang dai mungkin memiliki banyak ilmu yang ingin disampaikan, banyak yang untuk disampaikan, tapi dia harus memperhatikan keadaan pendengar agar dakwahnya tidak terasa terlalu berat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukan banyak ibadah, tapi beliau tidak ingin umat merasa terbebani, ya. Itu teman-teman, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, putri Sayyidina Abu Bakar, nah, yang termasuk dari Ummahatul Mukminin, ya, ibu bagi seluruh orang-orang yang beriman, ya. Beliau orangnya cerdas, hafalannya kuat, luas ilmunya, teliti dalam menyampaikan hadis dan memahami kehidupan Rasulullah dengan sangat dekat, ya. Banyak sahabat dan tabi'in datang kepada beliau untuk tanya tentang hadis, ibadah, hukum, akhlak, kehidupan rumah tangga Rasulullah, ya. Segitu pinternya Sayyidah Aisyah juga gak mau membebani umat, ya. Makanya hadis ini diriwayatkan oleh beliau. Beliau hidup dekat dengan Rasulullah, banyak amalan dan kebiasaan Nabi yang diketahui umat melalui hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ya. Beliau meriwayatkan ribuan hadis, ya, dan salah satu jadi perawi hadis terbanyak, ya. Maka teman-teman yang bisa kita ambil, kasih sayang Rasulullah bukan hanya terlihat dari apa yang beliau berikan, tetapi juga dari beban yang beliau khawatirkan akan dipikul umatnya. Tidak semua yang kita mampu harus dibebankan kepada orang lain, ya. Orang yang kuat tidak selalu menunjukkan kekuatannya. Kadang ia menahan diri agar orang lain tidak merasa berat. Itu, ya, pemimpin yang baik gak hanya bertanya apa yang bisa saya lakukan, nah, tapi juga nanya apakah ini mampu dikerjain orang-orang yang saya pimpin, orang lain, gitu, ya. Memudahkan bukan berarti meremehkan agama, tapi menjalankan agama dengan hikmah dan kasih sayang, ya. Kadang cinta bukan menambah tuntutan, tapi mengurangi beban, yaitu cinta. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, mungkin segini aja, ya. Hadis ini memperlihatkan betapa lembut dan sayangnya hati Rasulullah kepada umatnya. Beliau mampu ibadah dengan panjang, beliau mampu melakukan banyak amalan, tapi beliau tidak ingin umatnya terbebani. Itu dipikirin oleh Nabi. Beliau memikirkan orang-orang yang akan datang setelah beliau, termasuk kita sekarang, ya. Beliau memikirkan umat yang mungkin lemah. Beliau memikirkan umat yang mungkin tidak mampu melakukan ibadah sebagaimana kemampuan beliau. Ya, maka apabila kita mencintai Rasulullah, jangan hanya mengucapkan cinta. Belajarlah dari kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadikan kemampuan kita sebagai ukuran buat semua orang, ya. Jangan membuat agama terasa berat karena cara kita menyampaikannya, ya. Jangan merasa paling baik hanya karena mampu melakukan sesuatu yang belum tentu mampu dikerjakan orang lain, ya. Bimbinglah dengan lembut, ya. Kalau ngajarin, ajarin secara bertahap, ya. Kuatkan tanpa merendahkan, ya. Mudahkan tanpa mengubah ajaran agama, ya. Rasulullah mampu melakukan banyak ibadah, tapi beliau mikirin kemampuan umat. Jangan sampai kita merasa lebih memahami keadaan umat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang lembut, ilmu yang penuh hikmah dan kemampuan untuk mengikuti ajaran kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.